Hai semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan bercerita tentang sekolah tua yang memiliki banyak cerita mistis. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan boleh minta like-nya juga. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Di tahun 2007, tahun itu adalah tahun pertama Ratih mengajar di sekolah swasta Kristen di sebuah kota. Sekolah ini adalah sekolah tua yang sudah berdiri sejak 50 tahun lalu. Di sekolah ini ada jenjang PAUD sampai SMA. Tahun itu ada banyak murid pindahan ke sekolah itu. Dan banyak juga rekrutan guru-guru muda yang baru mengajar di sekolah itu di tahun 2007 itu. Ratih salah satunya. Sekolah ini termasuk salah satu sekolah unggulan di kota itu. Hari pertama di kelas mana? Tanya Fanny yang juga guru baru. Dia mengajar bahasa Inggris. Mereka masih bersiap-siap di kantor guru setelah briefing dan doa bersama pagi itu, sebelum memulai aktivitas mengajar. Mereka akan mengajar di tingkat SMP. Aku masuk di kelas 7B pagi ini. Semoga saja anak-anaknya gak bandel-bandel deh, ucap Ratih sambil memperbaiki sedikit lipstiknya dari cermin kecil di mejanya. Ratih mengajar bahasa Indonesia di sekolah itu. Kalau dari yang aku dengar sih 8B murid-muridnya badung. Lebih mending kelas 8A deh, kata Fanny sambil berdiri merapikan buku-bukunya. Udah dulu ya, aku mau masuk ke kelas 7A. Masih anak-anak baru tuh. Oke, aku juga ada mau masuk kelas kok ini, jawab Ratih. 7.30 pagi, bel tanda dimulainya pelajaran pun dibunyikan oleh seorang kakek tua penjaga sekolah yang sering mereka sebut sebagai Wawa, panggilan paman di daerah itu. Semuanya berjalan lancar di hari pertama sekolah. Anak-anak yang diisukan badung pun sedikit banyaknya bisa ditaklukkan oleh Ratih. Walau tahun itu merupakan tahun pertama atau tahun perkenalan untuk beberapa guru baru dan murid-murid kelas 7, tapi bagi murid-murid kelas 9 itu adalah tahun penentuan masa depan mereka. Yang artinya saat itu mereka harus mengikuti UN, ujian nasional dari pemerintah. Demi mempersiapkan murid-murid untuk bertempur di UN tahun depan, sekolah itu mewajibkan semua murid-murid kelas 9 untuk menghadiri pelajaran tambahan di sore hari. Ada 4 pelajaran khusus yang diadakan, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengetahuan alam. Untuk pengetahuan alam ini akan diselingi oleh 3 guru, yaitu guru biologi, fisika, dan kimia, karena di tahun itu memang ketiga mata pelajaran itu digabung saat UN. Saat diujiankan pun kalau tidak salah ingat ada 40 soal totalnya, 20 biologi, 15 kimia, dan 5 fisika. Ini kalau aku tidak salah ingat, correct me if I'm wrong. Jadwalnya sehari 1 mata pelajaran tambahan di jam 3 sampai 5 sore. Saat itu kelas 9 ada 2, yaitu 9A dan 9B. Bila 9A belajar bahasa Inggris, maka 9B akan belajar pelajaran lain. Begitu juga seterusnya. Oh ya, akan kujelaskan bangunan sekolah itu. Bangunan itu mengelilingi sebuah lapangan multifungsi, di mana bisa untuk bermain basket, voli, badminton, dan lain-lain. Intinya itu adalah lapangan olahraga. Bangunan sekolah itu juga memiliki 3 lantai. Di bangunan pertama, lantai dasar ada PAUD dan TK, serta beberapa SD yang kelasnya masih kecil, serta kantin dan 1 toilet umum. Di lantai 2, bangunan pertama ada kelas 3 sampai 6 SD. Lalu di lantai 3 paling akhir ada kelas 7 sampai 9 SMP. Untuk menuju ke lantai 3 ini ada 2 tangga di sisi kanan dan kiri gedung. Tapi tangga di bagian kiri gedung sangat gelap dan jarang ada yang melewati. Tangga itu bisa membawa kita ke gedung 2, lanjut ke bangunan kedua yang terpisah tapi dihubungkan dengan 1 tangga. Di bagian dasar bangunan ada kantor guru. Lalu di lantai 2 ada kelas 10A sampai 11 IPA A1. Lalu di lantai terakhir ada 11 IPA A2 sampai 12 IPA dan IPS. Suatu sore, Ratih sehabis mengajar kelas tambahan 9A, anak-anak sudah berpulangan. Hanya tinggal Ratih sendiri di kelas masih memeriksa hasil kuis anak-anak tadi. Tanpa disadari ternyata hari sudah mau jam 6 sore. Ratih pun buru-buru merapikan buku-bukunya karena dia harus mengejar bus terakhir pada pukul 6.30 yang akan berangkat dari kota itu menuju ke pinggiran kota di mana dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Jarak rumah Ratih dan sekolah tempat dia mengajar memang cukup jauh dan hanya ada bus di jam-jam tertentu.
Rati pun buru-buru mengunci kelas dan berlari ke arah tangga kiri yang langsung menghubungkan ke bangunan 2 di mana kantor guru berada. Dari kejauhan, Rati melihat ada sesosok murid perempuan berseragam putih biru tampak sedang berdiri di balkon lantai 3 itu. Tatapannya dingin mengarah ke arah bawah lapangan. Rati mengira itu adalah salah satu murid anak didiknya. Dia mendekati anak itu sambil bertanya, "Kamu ngapain di sini? Ini sudah jam pulang loh." Anak itu masih tidak menjawab. "Hei, nama kamu siapa? Saya guru kamu. Kalau kamu ada masalah, cerita saja sama ibu," kata Rati lagi. Dia berpikir anak itu sepertinya ada masalah yang membuatnya terlihat begitu muram. Anak perempuan itu tidak hanya muram, tapi juga pucat. Selain itu ada hal aneh dari anak itu. Rati melihat seragam anak itu agak kumal, kemeja putihnya juga sudah menguning. Yang paling kentara adalah dasi yang dikenakan anak itu adalah dasi kupu-kupu berwarna biru. Padahal Rati tahu bahwa dasi itu adalah atribut sekolah itu di zaman dulu. Sekarang bahkan sudah beberapa tahun ini, semua anak mulai dari SD, SMP, dan SMA di sekolah itu sudah mengganti atribut dasi mereka menjadi dasi kantoran yang panjang itu. "Apa kamu anak sekolah lain?" tanya Rati lagi. Karena hal itu yang paling masuk akal saat itu. Bisa saja anak sekolah lain masuk ke sekolah itu. Tapi saat diperhatikan, simbol di tangan kanannya bertuliskan nama sekolah tempat Rati mengajar. Hanya saja desain simbolnya berbeda dengan yang digunakan sekarang. Rati makin bingung. Di saat Rati sibuk berpikir sambil memperhatikan anak perempuan itu, tiba-tiba saja anak itu memanjat pagar balkon di mana dia berdiri tadi dengan gesitnya. Bahkan Rati tidak sempat menangkapnya. Si anak melompat ke bawah dengan keras. Dari atas Rati melihat si anak bercucuran darah, tangan dan kakinya kelihatan bengkok patah, dan dia sedikit bergerak menggelepar kesakitan. Rati yang panik dan syok tertegun sebentar, tapi dia kemudian segera sadar dan berlari ke bawah menuju lapangan sambil berteriak berharap seseorang datang menolong. Sesampainya Rati di bawah, tidak ada apa-apa. Anak yang melompat tadi tidak ada di lapangan itu. Bahkan darah yang tadi Rati lihat tidak ada sama sekali bekasnya di lapangan itu. Aneh sekali. Saat itu ternyata semua guru sudah pulang. Hanya tinggal Pak Satpam yang sedang berjaga di depan. Si Satpam yang mendengar teriakan dari Rati segera masuk untuk memeriksa. "Ada apa, Ibu?" tanya Satpam sambil berlari tergopoh-gopoh mendekat. "Ada orang lompat tadi, Pak," jawab Rati sambil ketakutan. Tatapannya mencari ke segala arah berharap menemukan sosok anak tadi. "Orang lompat? Di mana, Bu?" "Di lapangan ini, Pak. Sumpah tadi saya lihat dia lompat dan berdarah-darah," jelas Rati yang masih histeris. Si Satpam segera mencari ke segala penjuru lapangan dan kembali ke Rati. "Gak ada apa-apa, Bu. Aman kok. Ayo langsung pulang saja, Bu. Sudah mau maghrib. Sebentar lagi gerbang juga sudah harus saya kunci." Rati juga masih antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat tadi. Dia merasa mungkin tadi hanya khayalan dia karena dia terlalu capek dan banyak pikiran. Tapi setelah dia pikir-pikir, kejadian tadi masih terlalu nyata untuk dianggap sebagai khayalan. Di lain kesempatan, selesai mengajar kelas tambahan di sekolah itu, Rati beberapa kali melihat gadis itu berdiri di balkon gedung pertama di lantai 3, tepat di mana pertama kali Rati melihatnya. Di bagian tangga yang agak gelap dan paling sepi, gadis itu tetap sama muramnya, pucat dan hanya menunduk melihat ke arah lapangan bawah. Rati yang saat itu sudah mengetahui bahwa gadis itu bukan manusia pun memutuskan untuk berpura-pura tidak melihat dan berjalan pergi hingga di suatu kali si gadis berseragam itu mengeluarkan suaranya saat Rati akan menuruni tangga. "Tolong saya, di sini dingin, sakit," katanya lirih. Rati yang mendengar itu langsung menghentikan langkahnya tanpa membalikkan badan. Jantungnya berdegup kencang ketakutan. Lalu suara lirih itu terdengar lagi. "Tolong saya, Bu Guru. Saya sakit." Rati pelan-pelan membalikkan badan dan di saat itu si hantu berseragam itu langsung loncat dari lantai 3 dengan cepat. Tentu saja itu membuat Rati semakin ketakutan dan berlari ke arah tangga kelas tempat di mana dia mengajar tadi untuk mengambil jalan lain. Dia rela menuruni tangga yang lebih jauh untuk menuju kantor guru. Wajah Rati pucat dan nafasnya memburu antara takut atau kelelahan setelah berlari terlalu kencang tanpa henti. Beberapa guru yang masih duduk di kantor guru langsung menancapkan tatapan mereka kepada Rati yang tergesa-gesa memasuki kantor.
Ruangan guru itu sangat luas dan semua guru mulai tingkat SD sampai SMA duduk di meja masing-masing menghadap ke depan seperti meja murid pada umumnya. Fanny yang saat itu masih duduk di mejanya pun juga memandangi Rati dengan tatapan penuh pertanyaan. "Kenapa Siti? Kamu habis lihat setan?" tanya Fanny dengan sedikit nada bercanda. Tapi tidak disangka kata-kata itu malah benar 100%. Rati segera mengambil kursi kosong dan menyeretnya untuk duduk di samping Fanny. Beberapa guru yang ada di sana juga jadi penasaran dengan apa yang dialami oleh Rati. Mereka akhirnya berkumpul mengerubungi Rati mendengarkannya bercerita. Tapi karena rata-rata dari mereka adalah guru baru, tentu saja mereka belum pernah mendengar rumor aneh tentang sekolah itu. Cerita itu hanya dianggap sebagai suatu pengalaman bagi mereka. Setelah kejadian terakhir kali itu, Rati tidak pernah melewati tangga yang gelap dan sepi itu lagi. Dia selalu memutar ke tangga lain yang lebih ramai dilalui murid dan guru. Tapi kejadian aneh itu tidak sampai di sana saja. Suatu hari sepulang sekolah, semua anak-anak dan guru-guru pulang ke rumah. Karena saat itu tepat hari Sabtu, di mana jam pelajaran lebih singkat dari biasanya. Tapi hari itu Rati harus mengajar di kelas 9 untuk mata pelajaran tambahan di jam 15. Di sekitar jam 13, hujan mulai turun. Rati yang malas pulang ke rumah untuk berganti baju dan makan siang pun memutuskan untuk stay di kantor sampai jam pelajaran tambahan tiba. Kebetulan dia membawa bekal yang sudah disiapkan oleh ibunya hari itu. Jadi siang itu dia memakan bekal sendirian di ruang guru yang mulai gelap. Beberapa lampu memang dimatikan. Belum lagi suasana hujan di luar menambah kegelapan saat itu. Selesai makan, Rati merasa sedikit mengantuk dan masih ada waktu 1 jam lebih menuju jam 15. Dia membaringkan kepalanya di meja, dengan kedua tangannya sebagai sanggahan kepala. Wajahnya menghadap ke bawah. Sebelum sempat Rati memejamkan mata, di ekor matanya dia melihat ada seseorang yang duduk di samping dia dan sedang dalam keadaan membaringkan kepala di meja dengan posisi yang persis dengan dia. Tapi saat itu Rati yakin semua guru sudah pulang. Hanya dia yang masih tinggal di kantor. Anak-anak juga belum datang di jam segini. Rati sontak mengangkat kepalanya untuk melihat lebih jelas siapa yang ada di sampingnya. Ternyata kosong. Rati mengira dia salah lihat. Dia pun urung untuk tidur dan mulai membuka novel untuk dibaca. Baru beberapa saat dia membuka halaman novel tersebut, lagi-lagi dia mendapati dari ekor matanya ada seseorang yang duduk di kursi guru lainnya. Tapi posisinya satu baris di belakang Rati dan berjarak beberapa meja ke samping. Dari sudut matanya, Rati melihat seperti ada seorang perempuan berwajah seputih tembok dengan baju putih kekuningan dan rambut panjang gimbal yang sedang duduk di sebuah kursi guru yang kosong. Rati perlahan-lahan memalingkan wajahnya ke arah sosok itu untuk memastikan bahwa dia sedang tidak berhalusinasi. Dek, benar saja, Rati tidak salah lihat. Bertepatan dengan Rati yang memalingkan wajah ke sosok itu, sosok wanita itu juga memutar kepalanya ke samping untuk memelototi Rati. Wajahnya memang seputih tembok, tapi matanya hitam semua dan bibirnya seperti sebuah sobekan saja. Rati sontak berteriak, "Tolong!" Dia tidak sadar melempar novel yang dia bacanya ke sembarang arah dan lari keluar kantor walaupun di luar sedang hujan. Rati tidak mempedulikan tubuhnya yang sudah basah kuyup karena hujan deras. Rati berlari ke arah gerbang depan ke tempat satpam. Pak Satpam yang melihat Rati berlari di bawah hujan segera mengambil payung dan memayungi Rati untuk berteduh di pos saja. "Kenapa, Bu? Kok hujan-hujan keluar? Mau beli makan?" tanya Pak Satpam. "Hantu, Pak. Di kantor guru ada hantu," ujar Rati masih syok dan badannya bergetar entah karena kedinginan diguyur hujan atau karena ketakutan setengah mati. "Nggak salah lihat lagi kan, Bu?" tanya Satpam yang skeptis. "Enggak, Pak. Saya lihat jelas dan anak yang melompat kemarin memang ada," kata Rati lagi. "Maksudnya, Bu?" tanya si Satpam yang kebingungan. "Anak yang melompat kemarin itu, Pak. Dia hantu." "Ah, masa sih, Bu? Jangan nakut-nakutin saya, Bu," kata si Satpam yang mulai panik. Selama dia bekerja di sekolah itu, memang belum pernah dia menemui hal aneh karena daerah jaga dia hanya di luar. Dan Satpam tidak pernah menginap untuk berjaga di sekolah. Lain ceritanya dengan seorang guru baru yang mengajar biologi untuk tingkat SMP dan SMA. Namanya Nur Hayati atau biasa dipanggil Nur. Nur ini ternyata memang agak sensitif dengan sosok gaib. Dari awal dia diterima dan masuk ke sekolah ini,
Dia sudah melihat beberapa hantu yang mondar-mandir di area sekolah. Tapi Nur tidak pernah menceritakan apa yang dilihatnya kepada siapapun karena takut tidak akan dipercaya dan akan dianggap aneh. Nur hanya berusaha mengabaikan semua sosok yang dia lihat agar dia tidak berinteraksi dengan mereka. Menurut Nur, jika sekali saja mereka tahu dia bisa melihat mereka, maka mereka bisa saja mengikuti sampai rumah dan akan membuat masalah. Suatu ketika, kejadian tak terelakkan didapati Nur. Saat itu seperti biasa jam pulang sekolah, dan dia harus mengajar biologi untuk persiapan UN murid kelas 9 dan 12. Kebetulan dia akan mengajar di jam 13.30 pada kelas 9 dan dilanjut di jam 14.30 untuk kelas 12. Dia memutuskan untuk tidak pulang. Beberapa guru juga tidak pulang karena mereka janjian dengan murid mereka. Pelajaran tambahan hari itu akan dimajukan agar mereka tidak terlalu sore sampai di rumah. Guru yang termasuk tidak pulang adalah Rati, Fani, Nur, dan Riko, guru matematika. Mereka duduk di meja masing-masing dan sibuk memeriksa hasil tes, dan ada juga yang sedang mempersiapkan materi pelajaran nanti. Di tengah kesibukan, Nur kebelet ingin buang air kecil. Berjalanlah dia ke toilet guru yang tepat ada di depan barisan meja guru tapi agak ke sudut ruangan. Kebetulan pintu toilet itu terbuka setengah dari luar, hingga Nur bisa melihat seseorang wanita sedang berdiri menghadap tembok. Rambut wanita itu panjang dan gimbal. Nur yang awalnya tidak curiga pun menunggu di samping pintu toilet hingga wanita itu keluar. Dia mengira itu adalah salah satu rekan guru yang sedang mencuci tangan atau mencuci wadah makan. Tapi ditunggu-tunggu agak lama, wanita itu tidak keluar juga. Dan tidak ada suara air dari dalam toilet. Sehingga Nur yang penasaran segera mengintip ke dalam kamar mandi. Dan benar saja wanita itu masih ada di sana. Tapi sekarang mulai terdengar suara menangis dari toilet itu yang pastinya berasal dari wanita berambut gimbal tadi. Nur yang penasaran membuka pintu toilet agak lebar agar bisa melihat dengan jelas siapa wanita itu sambil bertanya, "Kenapa, Bu?" Tapi yang membuat jantung Nur mencelos adalah saat pintu dibuka si wanita malah hilang dan suara tangisan tadi pun tak terdengar lagi. Nur langsung menjerit, "Ya Tuhan, hantu!" Sontak seluruh guru yang ada di sana segera mengalihkan pandangan mereka kepada Nur dan menghampirinya. "Kenapa, Nur?" tanya Fani yang melihat ke dalam toilet yang kosong. Nur segera berlari duduk ke kursinya. "Kamu dilihatin juga?" tanya Rati kepada Nur yang masih mengatur nafasnya. "Jadi, kamu pernah lihat?" tanya Nur terkejut untuk kedua kalinya. Rati mengangguk. "Aku lihat ada dua sosok, entah mereka sama atau berbeda," jawab Rati. Dia pun menceritakan apa yang dilihatnya mulai dari hantu anak sekolah sampai hantu wanita gimbal tadi. Sepulang pelajaran tambahan, Wawa penjaga sekolah sibuk mematikan lampu, kipas angin, dan mengunci semua kelas yang baru saja dipakai. Selesai mengunci semua pintu, Wawa itu duduk di pos satpam sambil berbincang dengan satpam. Sudah hal yang biasa mereka lakukan jika pekerjaan sudah mulai selesai. Rati dan Nur berjalan keluar dari kantor. Fani sudah pulang terlebih dahulu tadi. Mereka menunggu dijemput oleh teman untuk makan malam di kafe. Akhirnya, untuk membunuh waktu, Pak Satpan, Wawa, Rati, dan Nur mengobrol tentang cerita seram yang terjadi di sekolah itu. Wawa adalah staf paling lama di sekolah itu. Dia sudah bekerja sejak awal sekolah itu didirikan. Bisa dibilang dia adalah ensiklopedia sekolah itu, tahu semua seluk-beluknya. Rati dan Nur bertanya tentang sosok dua perempuan yang mereka lihat kepada Wawa. "Iya benar, anak itu memang ada," kata Wawa mulai bercerita. Dulunya beberapa tahun setelah diresmikan, ada seorang anak perempuan bernama Sari yang bersekolah di sekolah itu. Anak itu adalah anak yang terkenal pintar tapi pendiam dan sangat tertutup. Mereka juga mengetahui bahwa orang tua Sari adalah seorang pejabat daerah yang kaya raya. Sari dituntut untuk selalu juara kelas dan bahkan juara umum. Benar saja, nilai Sari selalu sempurna dan dia selalu bisa merebut juara umum. Bisa dibilang dia menjadi suatu kebanggaan bagi sekolah itu. Walau masih sekolah baru tapi sudah memiliki siswa unggulan. Tapi tidak semua hal berjalan mulus, begitu juga dengan kehidupan Sari. Tibalah dia di kelas 9, di mana dia harus melewati ujian negara untuk naik ke tingkat SMA. Sari belajar dengan giat, bahkan lebih giat dari biasanya. Bahkan dikatakan dia beberapa kali harus dilarikan ke rumah sakit karena kecapekan belajar. Hari ujian pun tiba.
Sari mengerjakan semua soal dengan tekun dan berkeyakinan dia lolos dengan nilai sempurna sesuai tuntutan orang tuanya, agar orang tuanya bisa pamer kepada siapapun yang mereka temui, seperti selama ini. Sari berusaha tidak mengecewakan orang tuanya. Anehnya di saat hari pengumuman tiba, Sari yang didampingi ibunya untuk mengambil hasil ujiannya ke sekolah pun merasa seperti tersambar petir. Nama Sari tidak ada di daftar siswa-siswi yang lulus ujian negara. Berkali-kali mereka melihat daftar itu memang tidak ada nama Sari. Sang ibu yang merasa sepertinya ada kesalahan dalam pengetikan pengumuman pun segera menemui kepala sekolah untuk protes. Kepala sekolah hanya memberikan sepucuk surat pernyataan dalam amplop yang saat dibuka memang tertulis Sari tidak lulus. Rata-rata nilai Sari tidak mencapai nilai minimum untuk lulus. Ibu Sari yang syok memukuli anaknya di sekolah, kekecewaan dirasakan ibunya. Sambil menahan malunya, Ibu Sari meninggalkan sekolah tanpa membawa serta anaknya. Teman-teman Sari yang tidak terlalu akrab dengan Sari pun takut untuk mendekati Sari dan menenangkannya. Sari sudah seperti orang linglung, terduduk di tengah lapangan sangat lama. Tidak ada yang berani mengajaknya berbicara karena mengerti betapa kecewanya dia. Orang-orang berlalu lalang melewati Sari saja. Teman-temannya yang lulus merayakan dengan tawa lebar di bibir mereka. Melihat tawa teman-temannya, hati Sari semakin teriris. Dia pun tidak sanggup pulang ke rumah menghadapi kedua orang tuanya. Ayahnya pasti akan sangat marah besar seperti ibunya. Keluarga mereka akan malu hanya karena Sari yang tidak lulus SMP. Maka, naiklah Sari ke lantai 3 dari tangga yang paling sepi dan gelap. Sesampainya dia di lantai 3, dia hanya memandangi lapangan. Sisa-sisa teman sekelasnya yang masih bercanda karena bergembira dengan kelulusan mereka. Ada juga beberapa guru yang terlihat mengobrol dan ikut senang karena anak didik mereka lulus. Air mata memanjiri pipi Sari. Sebenarnya jauh dari lubuk hati Sari, dia sangat takut menghadapi kematian. Tapi dia lebih takut menghadapi orang tua dan dunia yang akan mengolok-ngoloknya berdasarkan standar. Dipegangnya jeruji besi balkon lantai 3. Kakinya memanjat ke atas untuk berdiri di atas pembatas balkon. Orang-orang di bawah terlalu sibuk merayakan kebahagiaan mereka untuk melihat ke atas. Dengan tekad penuh, Sari menutup matanya dan menjatuhkan tubuhnya ke bawah dengan suara brok yang membuat semua kerumunan orang senyap dan langsung mendaratkan pandangan mereka ke tubuh Sari yang menggelepar di lapangan. Tangan dan kakinya patah dengan kepala bocor dan genangan darah yang dengan cepat merembes ke sekitaran tubuh Sari. Semua orang berteriak, para guru dan orang dewasa mengamankan anak-anak agar tidak mendekati TKP. Ada juga yang terlihat berlari ke kantor guru untuk menelepon ambulans dan polisi. Saat ambulans dan polisi tiba, semuanya sudah terlambat. Sari sudah meninggal 20 menit sebelum ambulans tiba. Sejak saat itu, arwah Sari dipercaya masih bergentayangan di sekolah itu karena masih marah dan kecewa. Sebenarnya ada beberapa murid yang melihat arwah Sari ini sebelum mati. Hanya saja cerita mereka seperti urban legend yang tidak banyak dipercaya orang. Cerita itu menjadi pukulan besar bagi sekolah itu. Mereka mengalami sedikit penolakan dari masyarakat karena image mereka yang tidak mampu mengurus murid. Beberapa tahun mereka tidak banyak menerima siswa-siswi baru. Tapi setelah itu perlahan-lahan sekolah itu mulai bangkit dengan siswa-siswinya yang mampu menyabet beberapa penghargaan olimpiade dan olahraga. Sehingga sekolah itu kembali menerima banyak murid baru. Hingga sekarang sekolah itu masih ada dan masih menjadi salah satu sekolah favorit di kotanya. Sampai di sini dulu ceritanya, jangan lupa subscribe ke channel ini dan boleh juga minta like-nya. Semoga cerita tadi bisa menemani aktivitas kalian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.